Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin, azakumullah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga detik ini kita masih diberi kesempatan untuk mengisi sisa-sisa hidup kita dengan amal soleh yang akan kita jadikan sebagai bekal kita mengarungi kehidupan dunia yang akan datang, dan lebih-lebih lagi sebagai bekal perjalanan kita menuju akhirat. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menjaga agar keluarga kita tetap merasakan, menikmati kebahagiaan. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ketika kita memutuskan untuk menjalani kehidupan berumah tangga, tentu saja kita berharap untuk lebih merasakan kebahagiaan dalam hidup. Apalagi agama kita bagi yang mampu disangatkan perintahnya untuk membina keluarga, karena nikah adalah merupakan separuh dari agama. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mestinya berharap agar keluarga yang kita bina adalah merupakan jannah atau surga yang membahagiakan semua anggotanya. Namun di sisi lain kita juga harus sadar dan selalu siap dengan situasi dan kondisi apapun yang akan kita hadapi dalam berumah tangga, termasuk dengan adanya konflik dan pertengkaran. Kedua hal ini adalah hal yang normal saja. Kita harus menyadarinya bahwa tidak mungkin selama kehidupan berkeluarga para anggotanya tidak pernah ada pertentangan atau konflik. Namun bukan berarti bahwa kita hanya sekedar memberi pemakluman saja. Kita dan pasangan juga anggota keluarga yang lain harus tetap berusaha untuk mencari solusi dan jalan keluar apabila terjadi konflik tersebut. Jangan dibiarkan terus-menerus dan bisa menjadi parah. Bisa-bisa petaka akan menghampiri keluarga dan rumah tangga kita. Saudaraku yang berbahagia, perbedaan yang menimbulkan konflik rumah tangga sesungguhnya dapat dikendalikan jika setiap pasangan sadar bahwa bersatunya mereka dalam ikatan pernikahan pada hakikatnya itu dipersatukan oleh Allah Ta'ala, yang merupakan tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannadah, fama ta'arrafa minha talafa, wama tanaqara minha talafa. Ruh-ruh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu, dan yang saling mengingkari akan berselisih. Kesatuan kita dalam rumah tangga dan keluarga adalah merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah,
kataballahu maqadirul khalaik qabla ay yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Konflik dalam rumah tangga merupakan bagian dari dinamika pendewasaan yang tidak dapat dihindarkan. Banyak hal yang dapat melahirkan konflik dalam rumah tangga. Salah satunya karena faktor perbedaan yang sudah menjadi fitrah bawaan masing-masing dari setiap pasangan. Namun perbedaan pada hakikatnya bukan faktor utama penyulut konflik, tapi faktor utama penyebab konflik rumah tangga, yaitu terjadinya disfungsi peran, tidak berfungsinya peran dan tanggung jawab suami, istri, dan anggota keluarga yang lain. Juga faktor minimnya pengetahuan tentang parenting nabawiyah sebagai keteladanan dalam membangun rumah tangga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingatlah bahwa pernikahan antara pria dan wanita merupakan perjanjian dan kesepakatan antara hal-hal yang harus sama dari kedua belah pihak. Namun harus disadari adanya perbedaan dari sisi manusiawi. Yang harus sama antara lain adalah kedua belah pihak akidahnya harus sama, dan tujuan serta proses dalam mencapai tujuan berumah tangga juga harus sama. Tentang perbedaan yang bisa dimaklumi, antara lain adalah berupa sifat dan kebiasaan masing-masing pihak. Layaknya air, yaitu mengandung unsur kimiawi H2O. Sebelum jadi air, unsurnya terpisah sendiri-sendiri, yaitu hidrogen sendiri dan oksigen sendiri. Tanpa meninggalkan masing-masing sifat fitrahnya, setelah bersatu menjadi H2O atau air, maka ia akan memberi manfaat yang dahsyat. Qadarullah, tanpa adanya air maka kehidupan akan musnah. Begitupun dengan pernikahan yang mempertemukan dua pribadi yang memiliki perbedaan. Saudaraku yang berbahagia, Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk konsep kehidupan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga itu hakikatnya adalah implikasi yang lahir dari akad, bahkan akad yang agung, mitsaqun ghaliz. Maka dengan akad inilah segala tindak tanduk setiap pasangan terikat oleh aturan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali harta yang diberikan, padahal kamu telah bergaul satu sama lain sebagai suami istri, dan kamu sekalian telah mengambil perjanjian yang kuat, yaitu ikatan pernikahan di antara kamu. Saudaraku, keluarga akan senantiasa menjadikan halal dan haram sebagai tolok ukur dalam membangun rumah tangga, bukan semata atas manfaat dalam menentukan standar hidupnya. Suami dijadikan sebagai imam dan teladan bagi istri dan anak-anaknya. Begitupun juga seorang istri, ia menjadi ibu sekaligus madrasah bagi anak-anaknya. Secara singkat, saudaraku sekalian, untuk menjaga kebahagiaan keluarga, masing-masing anggota keluarga harus mau dan mampu memberikan kasih sayang, bukan hanya menuntut untuk disayangi. Kemudian, unsur yang bisa mempengaruhi kebahagiaan yang kedua adalah tatkala masing-masing anggota keluarga mampu berlapang dada menerima kekurangan dari anggota keluarga yang lain. Untuk yang pertama,
yaitu memberi kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man la yarham, la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Tentang menerima dengan lapang dada kekurangan dari istri dan anggota keluarga yang lain, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu say'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun apabila terjadi adanya pertentangan atau konflik di dalam keluarga, maka Islam telah menuntun kita antara lain dengan 6 cara. Apabila terjadi pertentangan atau konflik, maka yang pertama, selesaikanlah dengan kasih sayang. Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menyebarkan sikap kasih sayang kepada siapapun di sekelilingnya, termasuk pasangan hidup dan anggota keluarga yang lain. Untuk itu, ketika terjadi konflik, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menyelesaikannya lewat kasih sayang. Semua masalah dalam pernikahan tidak mungkin akan dapat diselesaikan lewat pertengkaran. Misalnya, bisa dengan mencoba mengalihkan suasana dengan bercanda, menebus kesalahan dengan memasakkan atau membelikan makanan yang lezat, atau mungkin dengan jalan-jalan keluar untuk menghirup suasana baru. Cara ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadhan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Maka berkat rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Yang kedua, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila terjadi adanya pertentangan atau konflik, kita harus semampu kita untuk mengendalikan emosi. Emosi memang merupakan bentuk reaksi alami setiap orang yang tidak dapat kita hindari. Namun bukan berarti harus selalu diikuti. Seseorang yang bisa mengendalikan emosinya dan bersikap lebih sabar akan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan oleh Rasulullah dijanjikan, barang siapa yang mampu menahan marah, maka dia akan diganjar, dianugerahi dengan surga. La taghdab walakal jannah. Maka dari itu, salah satu cara menyelesaikan konflik keluarga menurut Islam adalah dengan bersikap sabar. Ingat, api yang sedang membara tidak bisa diatasi dengan api juga. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, upaya yang ketiga di dalam menyelesaikan konflik adalah saling memberi nasihat dengan lemah lembut. Ketika terjadi konflik dalam keluarga, biasanya kedua belah pihak akan merasa dirinya yang paling benar, sehingga masing-masing teguh dengan pendiriannya. Padahal tindakan seperti ini hanya akan membuat situasi lebih runyam lagi. Maka dari itu,
cobalah untuk menyelesaikan dengan pendekatan yang lebih lembut. Mintalah pasangan kita atau anggota keluarga yang lain di mana kita bersitegang untuk duduk bersama, duduk dalam satu meja, dimusyawarahkan, dicarikan akar permasalahannya, dianalisis dan dicarikan jalan keluarnya dengan penuh kasih sayang. Dengan sikap saling mendengarkan ini, permasalahan bisa lebih cepat diatasi dan hubungan akan menjadi semakin harmonis. Cara yang berikutnya adalah saling memaafkan satu dengan yang lain. Bersikap keras kepala dengan saling bertahan di posisi masing-masing tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Apalagi jika ditambah dengan tidak ada yang mau meminta maaf duluan. Kita harus bisa bersikap bijak dengan menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Setiap dari kita mesti berbuat kesalahan. Untuk itu mengambil langkah untuk minta maaf bukan berarti menjatuhkan harga diri. Justru itu bisa menunjukkan kadar kedewasaan kita dalam berumah tangga. Allah Ta'ala akan sangat menyukai orang-orang yang saling memaafkan. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Al-Baqarah ayat 263. Yang selanjutnya, cara menyelesaikan konflik dalam keluarga adalah saling menyadari hakikat dan kodrat diri masing-masing. Cara menyelesaikan konflik menurut Islam adalah dengan cara ini. Misalnya mengenai kodrat suami yang tertuang di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu pelindung bagi perempuan, pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki itu telah memberikan nafkah dari hartanya. Surat An-Nisa ayat 34. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kedudukan seorang suami yang lebih tinggi dari istri ini jangan disalahartikan dan pula jangan disalahgunakan. Maka jika tidak dipahami dengan benar, akan dapat mengganggu kehidupan dalam keluarga. Karena laki-laki bersikap otoriter, keras, dan menganggap selalu benar. Akan tetapi lebih kepada perilaku yang adil dan mengayomi sang istri dan anak-anak. Seorang suami yang baik harus mampu menaungi, melindungi, mendidik, menyayangi, dan menempatkan diri dengan lembut. Dengan memahami kodrat ini sejak awal, pastinya konflik rumah tangga akan bisa lebih mudah dihindari. Kemudian yang terakhir, saudaraku yang berbahagia, di dalam menyelesaikan konflik dalam keluarga, selesaikanlah melalui komunikasi dan saling percaya. Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh saling tidak bersapa, saling berdiam diri. Seandainya pun
diperkenankan sesama muslim batasnya hanya 3 hari. Setelah itu harus damai kembali. Dengan adanya komunikasi yang lancar dan terbuka, kesalahpahaman dalam rumah tangga bisa diminimalisir. Untuk itu perkara apapun yang kita hadapi, besar atau kecil, sebaiknya memang harus dikomunikasikan satu sama yang lain. Biasanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara anak laki-laki ada gap komunikasi dengan sang ayah. Sehingga untuk menyampaikan segala sesuatunya, seorang anak laki-laki biasanya lebih mudah dengan ibunya. Demikian juga dengan sebaliknya. Hal yang seperti ini mestinya harus kita robah, bahwa semua keluarga harus mampu menjalin komunikasi yang baik sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Berikutnya adalah bahwa seluruh anggota keluarga harus saling percaya, menghilangkan prasangka-prasangka buruk atau suudzon, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'duhum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah berprasangka buruk, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itulah cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga menurut ajaran agama kita. Semoga kita dan pasangan kita dan juga seluruh anggota keluarga kita bisa menerapkan cara-cara yang sudah kita uraikan tadi. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita. Doa kita selalu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian, wal-'afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.